Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas potensi diri. Potensi diri yang saya miliki saat ini adalah saya senang membaca jurnal ilmiah, dan setelah itu saya memberanikan diri untuk mengikuti berbagai kompetisi karya tulis ilmiah. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberikan pengalaman perjalanan saya ketika saya membuat karya-karya tulis ilmiah dan perjuangan saya mengikuti berbagai kompetisi. Nah, apalagi yuk kita simak perjalanan pengalaman saya membuat karya-karya tulis ilmiah. Di sini Let's saya go. ingin memberikan perjalanan di saat saya menjadi mahasiswa. Saya mulai mengembangkan potensi diri saya dengan cara memulai dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah dan menulis. Dengan menulis, saya bisa mengutarakan ide-ide gagasan yang saya buat. Lalu, saya tuangkan di dalam sebuah jurnal, kemudian itu saya kembangkan menjadi sebuah inovasi gagasan baru, dan dengan cara menulis, gagasan yang sudah didapatkan dapat bisa tersampaikan dan dapat poin-poin apa saja yang akan dituangkan di dalam karya tulis ilmiah nantinya. Kemudian, terutama dengan saya gemar membaca sebuah jurnal ilmiah, saya mulai menyusun kerangka poin-poin penting yang sudah saya tulis. Dengan gagasan ilmiah yang saya baca sebelumnya, dengan sering membaca ini, saya sering menemukan gagasan yang unik yang belum saya rangkai menjadi artikel atau paper. Setelah itu, dengan tersusunnya kerangka poin-poin penting, karya tulis bisa dapat dikembangkan dari bab pendahuluan sampai bab kesimpulan mengenai gagasan inovasi apa sih yang akan dikaryakan menjadi karya tulis ilmiah nantinya. Nah, jadi membuat sebuah karya tulis ilmiah itu tidak segampang kita membuat cerita ya. Jika kita membuat karya tulis itu ada kerangka ilmiahnya, tidak sekedar kita membuat gagasan biasa, tapi harus berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah tersebut yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu dan mengandung unsur rumusan masalah yang akan dirumuskan ke dalam karya tulis nantinya. Karya tulis juga harus berdasarkan data-data jurnal yang valid dalam mengembangkan papernya. Nah, jadi yang dimaksud karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan melakukan karya tulis ilmiah ini dapat mengembangkan rasa ingin tahu seseorang mengenai apa yang sedang terjadi atau menguji sebuah metode yang dia temukan. Bila fakta yang disajikan berupa pendapat pribadi dan tidak dapat dibuktikan benar adanya, maka karya tulis tersebut bukan merupakan karya ilmiah. Dengan pengalaman saya dalam membuat berbagai karya tulis, saya belajar dengan membuat karya tulis ke depannya, saya bisa memperluas ilmu pengetahuan saya, mengenal sesuatu yang baru, mengerti akan perlunya suatu kerja keras, melatih untuk menulis laporan dengan baik, dan merelakan sesuatu juga bentuk dari usaha yang lain. Dan dengan cara saya mengembangkan soft skill saya dengan mengikuti berbagai kompetisi, yakni lomba karya tulis ilmiah di ranah nasional maupun internasional. Baik, itulah dari perjalanan saya menaik lomba karya tulis ilmiah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.